Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carolina Natania dari Fakultas Ekonomi dari kelas 1F. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri dari Fakultas Ekonomi dari kelas 1F. Nama saya Rozeki Mifta dari kelas 1F. Saya di sini berperan sebagai kamera operator dan editor. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan. Bisnis yang dilakukan oleh setiap manusia ada yang berskala besar dan kecil. Yang berskala besar biasanya berbentuk sebuah perusahaan. Perusahaan diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli atau konsumen, sedang diharapkan akan memberikan laba kepada para pemiliknya. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan tidak boleh melupakan aspek-aspek dalam usaha, baik aspek sosial, aspek hukum, maupun aspek agama. Namun, sekarang ini seringkali perusahaan melupakan mengenai aspek-aspek sosial, diantaranya tanpa menghiraukan segala akibat yang ditimbulkan dari setiap usahanya. Padahal, untuk menjaga eksistensi suatu perusahaan, tidak boleh melupakan aspek-aspek dalam usaha. Salah satunya yaitu menjaga lingkungan dan kepercayaan konsumen dan atau penduduk sekitar. Berangkat dari hal di atas, maka kami memutuskan menyusun sebuah makalah yang berjudul Perusahaan dan Lingkungannya. Nah, kita masuk pada bab 2 ya, pembahasan perusahaan dan lingkungannya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi produksi untuk menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan perseorangan maupun badan usaha yang membentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan wajib di wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan menurut Mollengraaf dalam buku Saliman yang dinamakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Yang B, unsur-unsur perusahaan. Dari beberapa pengertian perusahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan meliputi 1. Badan usaha. Bentuk legalitas sebuah badan usaha adalah mendapatkan izin dari negara dengan dibuatnya kata pendirian perusahaan yang disahkan oleh institusi terkait. Setelah disahkan oleh instansi terkait, maka badan usaha tersebut mendapatkan status badan hukum. Yang kedua, kegiatan dalam bidang usaha atau ekonomi. Kegiatan dalam bidang ekonomi ini bisa merupakan menghasilkan barang atau produk dan bisa berupa jasa. Kedua bentuk kegiatan ekonomi ini
tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum. 3. Terus-menerus. Maksud dari terus-menerus ini adalah kegiatan ekonomi tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam akta pendirian maupun dalam surat izin usaha perusahaan. Dan yang nomor 4, terang-terangan. Maksud dari terang-terangan adalah dengan adanya pengakuan dari pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian serta diterbitkannya surat izin usaha. Nah, dan yang nomor 5, mencari keuntungan atau laba, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, asalkan perolehan keuntungan tersebut legal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar. Dan yang keenam, melakukan pembukuan. Pembukuan dalam perusahaan merupakan kewajiban yang dilakukan perusahaan karena telah diatur dalam KUHD. Namun, istilah pembukuan ini berubah menjadi dokumen perusahaan setelah keluar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Adapun dokumen perusahaan terdiri dari 2 macam. Nah, yang pertama, dokumen keuangan, terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak kewajiban serta kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Yang kedua, dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terlihat langsung dengan dokumen keuangan. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempunyai perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan secara luas mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi individu, perusahaan, serta masyarakat. Berpengaruh dalam lingkungan perusahaan. 1. Lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Di lingkungan fisik berdampak negatif, yaitu terjadinya pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran sampah. Dari sumber energi dan konservasi, perusahaan harus melakukan penghematan energi dan konservasi energi yang akan berpengaruh pada kelestarian sumber-sumber yang ada di jangka panjang. Yang kedua, lingkungan perekonomian dan perpajakan. Kota sebagai industri yang banyak memberikan lapangan pekerjaan dan menjadi daerah pemasaran. Berdirinya perusahaan dapat meningkatkan penghasilan pemerintah melalui pembayaran pajak. Tiga, lingkungan hukum. Kegiatan perusahaan berada di dalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan-keputusan serta transaksi-transaksi dalam perusahaan. Yang keempat, lingkungan pemerintah. Hubungan antara perusahaan dan pemerintah telah berkembang dari usaha-usaha untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ditunjukkan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat. Yang kelima, lingkungan internasional merupakan suatu konsep keseluruhan yang luas meliputi kegiatan dan masalah perekonomian. Kekuatan ekonomi negara-negara tersebut didukung oleh kegiatan dari perusahaan-perusahaan internasional, yaitu membuat barang dan jasa untuk melayani konsumen di seluruh dunia. Sedangkan lingkungan perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Di sini, lingkungan eksternal terbagi menjadi 2, yaitu yang A. Lingkungan eksternal mikro merupakan unsur-unsur tindakan langsung atau lingkungan khusus. Lingkungan eksternal mikro terdiri dari 1. Pelanggan atau customer.
customer. Kedua, pesaing. Ketiga, pemasok. Keempat, perwakilan pemerintah. Dan kelima, lembaga keuangan. Yang B, lingkungan eksternal makro, yang merupakan unsur-unsur tindakan tak langsung atau lingkungan umum. Lingkungan eksternal makro terdiri: poin 1 adalah ekonomi, poin 2 teknologi, poin 3 politik hukum, dan poin 4 sosial budaya. 2. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Yang termasuk lingkungan internal adalah A. Tenaga kerja, B. Peralatan dan mesin, C. Permodalan atau pemilik, investor, dan pengelolaan dana, D. Bahan mentah, bahan setengah jadi, dan pergudangan, E. Sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah milik suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan faktor keuangan. Misalnya, keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini dan maupun dalam jangka panjang. Secara umum, alasan bisnis untuk melaksanakan CSR biasanya berkisar satu ataupun lebih dari argumentasi di bawah ini. Nah, yang pertama, sumber daya manusia. Program CSR berwujud rekrutmen tenaga kerja dan memperkerjakan masyarakat sekitar. CSR juga digunakan untuk membentuk kenyamanan di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu hal paling penting dari strategi perusahaan. Membentuk suatu budaya kerja yang mengerjakan sesuatu dengan benar, baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan, yang semua merupakan komponen CSR pada perusahaan, dapat mengurangi risiko terjadi hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga, membedakan merek. Di tengah hiruk-pikuknya pasar, maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat. Izin usaha. Perusahaan selalu berupaya agar menghindari gangguan dalam usahanya melalui perpajakan atau peraturan. Perusahaan yang membuka usaha di luar negara asalnya dapat memastikan bahwa mereka diterima dengan baik selaku warga perusahaan yang baik dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dan akibat terhadap lingkungan hidup. Sehingga dengan demikian keuntungan yang mencolok dan gaji dewan direksinya yang sangat tinggi tidak dipersoalkan. Nomor 5, motif perselisihan bisnis.
Kritik atas CSR akan menyebabkan suatu alasan di mana akhirnya bisnis perusahaan dipermasalahkan. Contohnya, ada kepercayaan bahwa program CSR seringkali dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas masalah etika dan bisnis, terutama perseroan. Class action. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yang dimaksud class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup. Perma No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok di Indonesia. Terminologi class action diubah menjadi gugatan perwakilan kelompok. Perma No. 1 Tahun 2002 merupakan gugatan perwakilan kelompok class action. Sebagai suatu prosedur, pengajuan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Sedangkan Ahmad Santoso menyebut class action pada intinya adalah gugatan perdana atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang, sebagai perwakilan kelas atau kelas representatif mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai class member. Unsur-unsur class action terdiri dari 1. Gugatan secara perdata. Gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri atau agenting. Gugatan yang merupakan bentuk tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah menggugat dan tergugat. Pihak di sini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya, tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. 2. Wakil kelompok adalah 1 orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok, tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Saat gugatan class action diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai penggugat aktif. Nah, yang ketiga, anggota kelompok atau class members adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila class action diajukan ke pengadilan, maka kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai penggugat pasif. 4. Adanya kerugian. Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok atau kelas representatif maupun anggota kelompok class members harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. 5. Kesamaan peristiwa atau fakta dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara pihak yang mewakili kelas representatif dan pihak yang diwakili kelas members. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur class action. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Di beberapa negara yang menggunakan prosedur class action pada umumnya memiliki persyaratan umum yang sama, yaitu poin 1 adalah
adanya sejumlah anggota yang besar. Jumlah anggota kelompok atau class members harus sedemikian banyak sehingga efektif dan efisien. Poin 2, adanya kesamaan. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara pihak yang mewakili. Kelas representatif dan pihak yang diwakili, class members. Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Poin ketiga, sejenis. Tuntutan atau bagi plaintiff class action maupun pembelaan bagi defendant class action dari seluruh anggota yang diwakili atau class members haruslah sejenis. Yang poin keempat adalah wakil kelompok yang jujur. Wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Yang nomor 4, adanya kerugian. Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok atau kelas representatif maupun anggota kelompok atau class members harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injury parties. Nomor 5, kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum atau question of law antara pihak yang mewakili atau kelas representatif dan pihak yang diwakili atau kelas member. Adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan prosedur class action. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan ini dapat mengakibatkan kegugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Perusahaan adalah suatu organisasi produk atau bentuk usaha yang menjalankan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Dari pengertian perusahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan meliputi A. Badan usaha, B. Kegiatan dalam bidang usaha dan ekonomi, C. Terus-menerus, D. Terang-terangan, E. Mencari keuntungan atau laba, dan F. Melakukan pembukuan. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Nah, selanjutnya, perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan faktor keuangan. Misalnya, keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Selanjutnya, class action adalah hak kelompok kecil masyarakat berupa gugatan perdata atau biasanya terkait dengan pemerintah, injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar class action adalah hak sekelompok kecil masyarakat berupa gugatan perdata atau biasanya terkait dengan pemerintahan, injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Demikian makalah yang dapat kami sajikan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.